Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulian Ramadhani dari kelas 10 47 nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus narkoba yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menampilkan cuplikan videonya terlebih dahulu. Beralih ke informasi lainnya, sabu seberat 402 kg disita polisi di sebuah rumah di kawasan Elit, Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menangkap 6 tersangka dalam kasus tersebut. Sabu siap edar seberat 402 kg berhasil disita Satuan Tugas Khusus Merah Putih Bareskrim Mabes Polri di Villa Taman Anggrek, Desa Kecamatan Sukaraha, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 3 alat pengepakan dan timbangan untuk membungkus sabu juga ikut disita. Menurut keterangan polisi, peredaran sabu ini bermula dari Timur Tengah melalui jalur samudra internasional. Sabu tersebut selanjutnya singgah di pantai Pelabuhan Ratu yang akhirnya disimpan di sebuah rumah yang disewa di kawasan Elit Kota Sukabumi. Kapal yang ada di Pelabuhan Internasional kemudian dipindahkan menggunakan kapal nelayan dan masuk melalui jalur pantai. Jadi dan kita buntuti bahwa mereka masuk melalui jalur yang ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dalam kasus ini, polisi menangkap 6 orang tersangka yang berperan dalam penyelundupan dan peredaran sabu tersebut. Mereka adalah 3 orang anak buah kapal dan seorang kapten kapal, serta 2 orang yang mengatur perjalanan di darat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pada video tersebut diberitakan mengenai terjadinya penggerebekan sindikat narkoba jaringan internasional Sindikat Timur Tengah yang berjumlah 6 orang. Dari 6 orang yang ditangkap, diantaranya terdiri dari 3 anak buah kapal, 1 kapten kapal, dan 2 orang yang mengatur perjalanan di darat dan menyiapkan mobil serta menyiapkan rumah untuk disewa. Penggerebekan ini dilakukan di sebuah rumah di perumahan Taman Anggrek, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis 4 Juni 2020 lalu. Polisi menyita sabu seberat 402 kg. Sabu tersebut dikemas tersangka pengedar dalam bentuk bungkusan berbentuk bola. Modus yang dilakukan tersangka adalah ship to ship atau melakukan transaksi dengan melabuhkan kapal di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, lalu dipindahkan ke kapal nelayan dan masuk ke jalur pantai kita. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan narkoba pada tanggal 22 Mei lalu di wilayah Banten dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 821 kg. Dalam kasus ini, hukuman yang akan diberikan kepada tersangka adalah hukuman mati dan penjara seumur hidup, yang sesuai dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut saya, hukuman yang dijatuhkan pemerintah atau pihak pengadilan kepada tersangka jaringan pengedar narkoba tersebut sudah sesuai dan benar, karena telah dilandasi oleh undang-undang terkait dengan kasus tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang terdapat pada pasal 114 ayat 2, di mana dalam hal perbuatan menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, pelaku akan dipidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pada pasal 112 ayat 2, di mana dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja kini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, karena generasi muda yang diharapkan bisa menjadi penerus bangsa
semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir dengan jernih lagi. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau kaum remaja, sehingga para remaja diharapkan untuk selektif dalam memilih pergaulan, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan menuruti nasihat yang pada dasarnya untuk kebaikan anaknya. Menikmati kebersamaan keluarga, karena keluarga dapat membantu mencegah kita terjerumus pada narkoba. Selalu fokus pada hal yang positif. Jangan takut kehilangan teman, karena teman yang baik tidak akan mengajak kita menggunakan narkoba. Membentengi diri dengan agama, karena agama dapat menjauhkan kita dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri. Mencoba untuk memikirkan masa depan, karena dengan menggunakan narkoba menjadikan masa depan kita menjadi suram. Dan yang terakhir, jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba, karena sekali mencoba akan sulit untuk berhenti dan akan terus kecanduan. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba sudah cukup baik. Namun, dari sisi implementasi kebijakan tersebut masih terdapat kelemahan dan hambatan seperti sumber daya yang tidak sebanding, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, serta terbatasnya wewenang BNN sehingga membuat upaya pemberantasan narkoba berjalan dengan tidak sempurna. Oleh karenanya, sebaiknya langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus lebih gencar dilaksanakan dari pusat sampai daerah, di mana harus terintegrasi, terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Strategi tersebut dapat dimaksimalkan dengan menggandeng masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, serta secara khusus pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi juga di dalamnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.